cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Lukas Anak Malas Mandi dan Awan Ajaib. Di sebuah desa kecil yang asri, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Lukas. Lukas dikenal sebagai anak yang ceria, pintar, dan suka bermain. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang membuat orang tuanya pusing terus, yaitu Lukas tidak suka mandi. Setiap pagi, ketika ibunya memanggil, "Lukas, ayo mandi dulu sebelum makan." Lukas akan langsung sembunyi atau malah kabur melarikan diri. Kadang ia menjawab, "Nanti aja Bu, aku kan gak kotor." Padahal tubuhnya sudah penuh dengan tanah karena bermain di kebun, dan kakinya menghitam karena sering lari tanpa sandal. Hari demi hari, kebiasaan itu membuat tubuh Lukas menjadi bau. Teman-temannya mulai menjauh saat bermain. Lukas pun merasa sedih. Ia berdiri sendirian di bawah pohon di dekat rumahnya yang bersambingan dengan taman bermain. "Kenapa mereka gak mau main sama aku ya?" tanya Lukas pada dirinya sendiri. Saat itulah datanglah sebuah awan ajaib berwarna abu-abu kebiruan yang melayang pelan di atas kepalanya. "Halo Lukas," ucap si awan dengan suara lembut. Lukas pun kemudian terkaget. "Siapa kamu?" "Aku adalah awan ajaib, penjaga kebersihan anak-anak di desa ini. Aku melihat kamu sedih. Kenapa, Lukas?" jawab si awan. "Teman-teman gak mau main sama aku. Mereka bilang aku sangat bau." kata Lukas dengan sedih. "Boleh aku beritahu kenapa begitu?" tanya si awan. "Kamu tidak suka mandi, kan?" Kemudian Lukas langsung terkaget. "Iya sih, aku males mandi. Habis mandi itu dingin, repot, dan aku merasa gak perlu." Si awan pun kemudian menjawab, "Lukas, kamu tidak boleh begitu. Baiklah, aku akan mengajakmu melihat sesuatu. Cepat pegang ekorku." Dengan ragu, Lukas memegang ekor awan kecil itu. Dalam sekejap, mereka kemudian terbang tinggi ke langit. Lalu dari atas mereka melihat ada sebuah desa di bawahnya. Lukas merasa desa itu desa yang aneh. Semua anak-anak di sana kotor, bau, dan berkulit kusam. Bahkan ada yang sakit-sakitan. Tidak ada yang bermain bersama. Mereka hanya diam sendirian dan saling menjauh. Ini adalah desa malas mandi. Semua anak di sini dulunya seperti kamu, Lukas. Mereka menolak mandi, dan akhirnya mereka kehilangan teman, kesehatan, dan keceriaan. "Kenapa mereka terlihat sakit?" Karena kotoran yang menempel di tubuh membawa penyakit. Kuman dan bakteri serta jamur sangat suka tinggal di tubuh yang jarang dibersihkan. Lihat anak itu, dia kena kudis, muntah-muntah karena tidak pernah mandi. "Apakah aku akan jadi seperti itu juga?" Tidak, Lukas. Kalau kamu mau berubah, kamu bisa kembali menjadi anak yang sehat dan disukai teman-temanmu. "Lalu bagaimana caranya agar aku tidak menjadi anak seperti itu?" Cukup mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Gunakan sabun, air bersih, dan jangan lupa menggosok semua bagian tubuhmu. Setelah itu, keringkan badan dan pakai pakaian bersih.
Mudah bukan? Baiklah, aku mau. Ayo kita pulang. Aku akan selalu melakukannya mulai sekarang. Awan ajaib kemudian mengibaskan tubuhnya, dan dalam sekejap Lukas sudah kembali di bawah pohon tadi. Ia lalu bergegas dengan sukacita ingin segera pulang. Ia sangat buru-buru ingin segera sampai di rumahnya, hingga tidak memperdulikan hal lainnya lagi. Sesampainya Lukas di rumah, ia berteriak kepada ibunya dengan keras. Ibu, aku mau mandi sekarang. Ibunya tentu saja sangat kaget dengan perkataan anaknya. Bagaimana bisa Lukas yang sejak kemarin tidak mau mandi, tiba-tiba dengan mantap mengatakan kalau ia akan mandi. Ibu pun dengan perasaan yang kaget langsung menyiapkan air hangat untuknya. Setelah airnya siap, Lukas pun mandi dengan senang hati. Ia menggosok tubuhnya hingga bersih dan harum. Tidak ada setitik noda pun yang tertinggal di badannya. Baru kali itu ia mandi dengan penuh kebahagiaan. Hari itu setelah mandi, Lukas merasa segar, ringan, dan bahagia. Hingga keesokan harinya, saat Lukas datang ke lapangan, teman-temannya menghampiri mereka dan terkejut dengan penampilan Lukas yang bersih, rapi, dan harum. Sekarang teman-temannya sudah mau bermain bersama lagi karena Lukas tidak kotor seperti kemarin. Lukas pun tersenyum lebar. Ia bermain sepuasnya dan sejak hari itu tidak pernah lagi malas mandi. Bahkan ia menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Nah, itulah tadi cerita dongeng tentang Lukas yang jarang mandi. Pesan moral dari cerita ini yaitu, menjaga kebersihan tubuh adalah hal yang sangat penting. Mandi 2 kali sehari bukan hanya membuat tubuh kita wangi, tapi juga menjauhkan kita dari penyakit. Anak yang rajin mandi akan lebih sehat, percaya diri, dan disukai banyak teman. Ingat ya, tubuh yang bersih mencerminkan hati yang sehat dan niat baik untuk menjaga diri. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa terus bercerita pada video-video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.